Di antara bumi dan langit, di sana ada alam. Di dalam alam ada alif. Di dalam alif ada nur. Di antara alif dan nur ada kekuasaannya. Alam tidak akan berhenti dalam menjalankan dharmanya, melupakan pahit dan manisnya kehidupan dengan ikhlas legowo, ataukah lebih suka mendendam, menyimpannya sampai maut menjemput. Kehidupan ini terserah pada yang menjalaninya. Demi Allah, keberadaan ini hanya menunjukkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan, selalu memperingatkan Tridharma dalam membangun bangsa ini. Alam semesta mendengarkan suara hatiku. Aku sengaja mengeluarkan jati diri. Bait-bait ditulis karena lelaku spiritual tingkat tinggi, dan tentunya aku memiliki cahaya dari Sang Maha Pencipta. Aksara tanpa makna yang akan hilang dan tergerus oleh zaman. Semua perjalanan yang panjang untuk menemukan cahayanya. Allah itu wujud ketika manusia sudah mulai berpikir. Akulah sosok yang sejati yang akan membawa Nusantara kembali berjaya. Setelah tertindas, bahkan hampir tak bisa dikembalikan, lebih parah dari saat ini. Saat itu hampir harapan untuk bebas pun tak ada. Karena adanya aku yang bisa membebaskan bangsa maupun Nusantara ini. Pesan dari alam sudah sampai kepada setiap jiwa. Resah, panik, tapi tak bisa membaca makna dari pesan itu. Sebagai tanda bahwa aku akan menampakkan diriku lagi. Akulah yang membawa keadilan untuk semua makhluk di bumi. Yang menyentuh akan tersentuh. Alam telah memberikan sinyal yang nyata akan pemaknaan penggelaran ini. Sifat kemunafikan akan menghiasi pandangan dalam segi kehidupan. Bencana dan wabah penyakit yang tak terduga akan muncul di luar perkiraan manusia. Karena kesemuanya ini timbal balik untuk azab tingkah laku manusia yang tak disadari telah merubah tata cara asal muasal bumi Nuswantara yang sejak dahulu penuh dengan ajaran berbudi pekerti luhur. Ketahuilah bahwa kemahajayaan bumi Nuswantara akan tergelar sebagaimana perencanaan olehnya dan berjalan sesuai takdir penciptaannya. Bahkan kesemuanya ini jelas tergambarkan pada kitab yang terang. Sosokku yang akan membuka hati para pemikir logika dengan pralambang-pralambang yang nyata sehingga timbullah nuraninya. Menyaksikan kedahsyatan kiprahku dalam menggelar jagat tatanan dunia baru. Bumi ini selama 33 tahun ke depan akan mengalami proses peleburan untuk menuju puncak keemasannya. Dan roda zaman akan bergulir, berputar kembali. Dunia baru adalah surga yang nyata. Konsepnya pun dalam penciptaannya. Untuk bisa selamat menuju dunia baru, jagalah perilaku dan bersabarlah. Tulislah kitab sucimu sendiri. Pembicaraan hanya sebatas apa yang dipikirkan. Kebenarannya hanya Allah yang tahu. Sebetulnya kedatanganku yang utama adalah demi tegaknya agama. Tegaknya pemahaman manusia terhadap Tuhannya, Allah semesta alam. Sebab ajaran yang benar itu akan bisa diterima semua umat manusia. Dan sebaliknya yang tidak bisa diterima, maka harus diteliti kebenarannya. Aku tak ingin melihat bangsaku
kalah dan tersungkur oleh waktu. Aku tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Dengan tekad setinggi langit untuk negeri ini, aku rela berkorban. Selama surya masih menyinari dunia, aku takkan berhenti sedetik pun menyelamatkan, melindungi, dan mempertahankan. Walaupun hingga aku menyatu dengan tanah negeriku, harapanku akan selalu mengiringi untuk tanah negeri ini setiap waktu. Aku tidak ingin lagi melihat Ibu Pertiwi tersiksa hati. Bersatulah wahai para kesatria, bulatkan tekadmu dan tegarlah bagai batu karang. Aku datang dengan atas nama ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan. Aku berselimut dalam kisah menjadi kesatria mendatangkan terang. Namaku adalah gelar seperti aku ketahui bahwa dari setiap manusia memiliki ar-Rahman nir-Rahim. Alam punya aturannya sendiri, alam punya sabdanya sendiri. Jika waktuku sudah tiba dan tidak lagi menyembunyikan diri dari kehidupan, menyusuri tiap jejak misteri kehidupan, di saat itulah pencarian demi pencarian akan menelanku, membenamkanku dalam tanggung jawab perjalanan takdir. Aku pergi untuk kembali. Tak perlu jiwa ini menjelaskan perjalanan apa yang telah kujalani dan kulewati. Semua proses perjalanan jiwa dalam menggaris takdir. Aku yakin alam menyediakan jalan untukku, menyapa lewat angin yang berhembus. Semua kuanggap sebuah penempaan jiwa dari diriku, belajar sebuah perjalanan dan pembelajaran. Sesungguhnya Allah menciptakan semua yang ada untuk beribadah kepadanya. Maka semua makhluk menyembah Allah dengan budi pekerti, ucapan, perbuatannya, dan bahkan dengan zat dan sifatnya. Aku adalah rahasianya yang tak mungkin sembarangan orang yang bisa mengenal dan bertemu denganku. Aku akan tetap selalu menyembunyikan rahasia yang tersembunyi dalam diriku. Terpujilah engkau wahai para pengemban amanah yang terpuji, yang menyembunyikan apa yang menjadi rahasia diriku. Karena dalam diriku adalah semua rahasia Sang Maha Pencipta. Sosokku diberi kemampuan mengendalikan alam untuk menjaga dan menyelamatkan yang seharusnya diselamatkan. Karena bumi Nuswantoro ini akan mengalami gejolak yang luar biasa. Aku turun kembali menguak 7 misteri. Akulah sang pemilik waktu dan akulah sang pemilik zaman. Maka keaslianku bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Asli dianggap palsu, semua hanya ilusi. Seperti melihat bayangan di kala mendung, seperti melihat sosok sang pembawa kehidupan, seperti melihat jalan yang mulus. Akan tetapi semua itu cuma tipu daya belaka. Aku masih merenungi aturan alam jagat semesta ini, mencari jawaban mengembara di belantara maha luas ini. Karena sebenarnya alam jagat semesta ini adalah diriku sendiri. Dan semua ini adalah pergerakan dan kehidupannya. Semakin mendekati kemunculanku, maka akan semakin banyak yang mengaku diriku. Dan maka dari itu akan semakin banyak kerusakan yang terjadi. Aku sembunyi dalam terang, hening dalam keramaian, bijak dalam ucapan, dan selalu berjiwa welas asih. Rahayu, rahayu, rahayu.